Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dan membantai 3 pekerja bangunan puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Sebulan sebelum Natal, penjual pernak-pernik Natal mulai ramai di Timika. Pasokan melimpah, tomat dan cabai di Merauke harganya anjlok. Perayaan Natal dan Tahun Baru masih sebulan lagi. Namun pedagang di Timika, Papua Tengah mulai memanfaatkan jeda waktu tersebut untuk menjual pernak-pernik Natal. Bila melintas di Jalan Yosudarso, suasana Natal mulai terasa. Para pedagang marak menjajakan berbagai jenis dan ukuran pohon Natal dengan harga yang bervariasi. Untuk ukuran yang tinggi, harganya bisa mencapai Rp2 juta per pohon. Sedangkan untuk ukuran yang kecil berkisar Rp200.000 per pohon. Selain pohon Natal, juga marak dijajakan lampu hias serta hiasan Natal dengan berbagai ukuran. Seluruh pernak-pernik Natal ini didatangkan dari Jakarta sehingga harganya tentu lebih mahal. Itu berapa harganya? Kita penjualan di sini 2.100.000 kita jual. Pasnya 2 juta. Kalau yang paling bawah? Yang kecil? Paling kecil yang 2 feet. 200 penjualnya. Ini kita jual 3.500. Iya, kalau yang ini pas setengah penjualnya. Dia panjang 4 meter. Dia tirai bintang. Harganya ada yang 50, 35, sama 45. Alhamdulillah ada juga sedikit. Tapi kalau masih saat begini belum terlalu ramai. Nanti waktunya baru terlalu ramai. Nah, sekarang sudah mulai orang beli satu orang. Yang banyak, yang gereja juga sudah mulai. Penjualnya yang kecilnya, kalau yang lebih banyak 50 kita jual. Oh, yang besar 50? Iya. Tapi kan harga ini atau kalau dapatnya ya bisa 40, 35. Kalau dia ambil sedikit, kita ambil banyak, kita juga bisa packing. Kita langsung packing, langsung antar ke Surabaya, baru Surabaya ekspedisi ke Timika. Pernak-pernik Natal mulai ramai dijual sejak 2 pekan silam. Pedagang berharap perekonomian terus membaik, sehingga tahun ini mereka bisa meraup untung. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga pangan di sejumlah daerah saat ini mengalami kenaikan. Namun di Merauke, Papua Selatan, sebagian harga bahan pokok justru turun. Salah satunya adalah tomat. Di Pasar Wamanggu harga tomat anjlok karena harganya turun hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal seminggu yang lalu harga tomat sekitar Rp6.000 per kilogram. Begitu juga cabai berukuran kecil, 3 hari lalu harganya berkisar Rp60.000 per kilogram, kini turun Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai besar turun dari Rp40.000 per kilo menjadi Rp20.000 per kilogram. Mas Adi, untuk tomat sekarang berapa harganya per kilo? Sekarang 1.000. 1.000 ya? Iya. Itu sejak kapan turunnya itu? Sudah agak lama. Agak lama ya? Iya, sampai 1.000. Oh gitu, kenapa bisa turun seperti itu? Karena stok banyak. Oh gitu, Iya. tadinya berapa itu harganya? Yang mana? Tomatnya? Ya yang tomat dari 6.000, 5.000 turun lagi turun sampai 1.000. Kira-kira kalau untuk Natal nanti Ya, apa naik atau gimana? Ya tergantung stok saja. Oh gitu. Iya. Kalau rombok kecilnya juga turun juga ya? Iya, turun. Dari harga berapa? 60-an itu? Ya, hari? 6 bulan sekarang 40 40 ya? Per kilo? per kilo. Kalau lombok besarnya ini? Ya turun juga. Turun juga, sekarang berapa ya? Sekarang 20. 20, tadinya berapa itu? Tadinya 30, 35. Gitu ya? Ya. Anjloknya harga kebutuhan pokok ini akibat panen yang terjadi secara serentak di sejumlah sentra petani di Merauke, seperti kawasan Semangga, Tanah Miring, dan sekitarnya. Bagi warga, turunnya harga sebagian bahan pokok tentu menguntungkan, karena sebentar lagi mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok justru naik akibat permintaan yang tinggi.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tenaga pengajar di Merauke kini bisa bernafas lega. Pemerintah Kabupaten Merauke berencana membayar uang lauk pauk yang tertunda pembayarannya selama 9 bulan. Pemkab Merauke saat ini sedang memproses secara administrasi rencana pembayaran uang lauk pauk tersebut. Namun, hanya saja proses tersebut memerlukan waktu karena banyak guru yang belum menerima uang lauk pauk ini. Pemkab akan mengusahakan sebelum Natal dan Tahun Baru uang lauk pauk tersebut sudah bisa diterima. Ya, mungkin kita perlu telusuri dulu kendala-kendala yang ada di bidang pendidikan. Nanti kami akan cek kembali apakah ini sifatnya administrasi atau sifatnya teknis lainnya. Jadi kami berharap juga dari pemerintah daerah untuk kekurangan guru, insentif dan sebagainya itu segera dibayarkan sebelum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain uang lauk pauk, guru juga mengeluhkan uang sertifikasi yang selama 3 bulan juga belum dibayar. Sekretaris Dinas Pendidikan Merauke Agustinus Sugianto mengatakan keterlambatan ini terjadi akibat proses peralihan ke Pemprov Papua Selatan. Jadi sehubungan dengan peralihan dari provinsi ke kabupaten, kalau gaji sudah, tapi untuk sertifikasinya belum. Itu yang khususnya seperti SLB masih ada posisinya di provinsi. Jadi bila nanti sudah dialihkan dalam peralihan pemindah bukuan ke kabupaten baru kita akan berikan. Pada tahun ini, Dinas Pendidikan Merauke kembali akan merekrut tenaga guru kontrak yang akan ditempatkan di daerah terjauh, terluar, dan terisolir. Pemkab akan membuka lowongan untuk 180 tenaga guru yang siap bertugas di daerah 3T. Sumpah sebetulnya kalau kita presentasikan dengan jumlah murid sudah mencukupi. Sehubungan dengan begitu besarnya wilayah, itu kita sesuaikan dengan kesulitan yang kita dapatkan di wilayah, khususnya wilayah 3T. Paling tidak kita melihat kondisi situasi di wilayah 3T, di sana perlu adanya penambahan guru. Sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ada program tahun 2023 ini dengan kita mengadakan guru kontrak yang didanai oleh dana otsus sebanyak 186 guru yang kita sudah terjunkan ke lapangan. Merauke saat ini membutuhkan tenaga guru mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, hingga tingkat SLTA. Kebutuhan guru di Merauke memang sangat tinggi, mengingat wilayahnya yang luas. Tidak heran masih banyak sekolah di Merauke kekurangan guru yang mengakibatkan kualitas pendidikan terbelakang. Rencananya, rekrutmen atau penerimaan guru kontrak ini mulai berjalan pada akhir tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.